Ya, oke, selamat sore nih Bapak Ibu sekalian semuanya ya, teman-teman alumni IAI. Kita di sore ini berkumpul nih, kita kedatangan emiten yang spesial ya. Mungkin spesial juga bagi orang Bandung ya ini emitennya. Ya, kita kedatangan ada dari INPP ya. Ada Pak Antoni, ada Ibu Surina, dan Ibu Ami ya di sini ya. Salam kenal Pak Antoni, Ibu Surina, dan Ibu Ami. Ya, mungkin perkenalkan kita ini dari Investor Academy Indonesia. Kita kelompok belajar investor saham, Pak, belajar sama-sama investasi saham. Di sini kita punya channel, ada YouTube. YouTube kita di Investor Academy Indonesia, kurang lebih mungkin sekarang audiensnya sekitar 20 ribuan lah ya, kurang lebih. Nah, untuk grup Telegram kita tuh sekitar hampir 5 ribuan, 3 ribuan. Nah, untuk yang grup alumni sendiri yang belajar benar-benar lebih serius itu sekitar ada 800 orang lah, kurang lebih gitu ya, yang sudah bergabung sama kita sampai saat ini. Nah, kita cukup aktif dan kita juga berharap mungkin bisa dapat banyak insight ya. Terima kasih banyak sudah datang. Yang mudah-mudahan kita bisa banyak dapat ilmu nih dari Pak Antoni dan Bu Surina dan tim semuanya ya. Oke. Nah, mungkin saya perkenalkan juga di sini bersama saya ada Ibu Fima Lasari. Ibu Fima Lasari ini beliau dari Panin Kepala Cabang Panin Sekuritas Asia Afrika Bandung ya. Nah, nanti mungkin akan membawakan acaranya bersama kita. Nah, kebetulan ini kita ngadain acaranya di sore hari. Biasanya sih kita kalau di malam hari agak lumayan rame nih gitu kan, tapi mungkin kalau di sore ya nggak apa-apa ya, kita mungkin bertahap ya, mudah-mudahan bisa bertambah terus. Oke, mungkin untuk waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu Fima Sari, silakan. Oke, terima kasih Andre. Selamat sore Bapak Antoni Prabowo Susilo. Selamat sore Bu Surina. Selamat sore para peserta webinar hari ini. Ya mungkin juga pesertanya agak sepi, lihat pasarnya juga lemes ya. Jadi ikut-ikut begini agak males juga gitu kali ya, kurang semangat jadinya. Biasa kalau marketnya bullish, pesertanya ramai Pak Bu. Nah ini kalau pasarnya lagi disiksa begini ya, rada-rada sepi memang ya. Nah, ini saya izin membacakan profil singkat dari company INPP ya Pak, Bapak Ibu. PT Indonesia Paradise Property Tbk atau dengan kode saham INPP bergerak dalam penyediaan akomodasi hotel dan melakukan investasi pada saham pada entitas lainnya. Pemilik perusahaan hotel dengan nama Haris Hotel ini berada di Tuban, Bali. Ini salah satunya Hotel Haris. Yang lainnya salah satunya ada Pascal 23 juga ada di situ ya, Bapak Pak Ibu ya. Ini ada dua tiganya angkanya sama ya. Nah, terus saya bacakan profil singkat dari Bapak Antoni Prabowo Susilo. Bapak Antoni Prabowo Susilo lulusan Bachelor of Science in Business Administration bidang keuangan dan akuntansi dari Georgetown University, Washington DC. Pengalaman bekerjanya menjabat sebagai Vice President PT Principal Management Group, Vice President of Business Development PT Cardiac Air, Direktur PT Nusantara Steel Mills Indonesia. Ini disebutin beberapa aja ya Pak, karena Bapak banyak banget itu ya. Dan sampai sekarang juga merangkap menjadi direktur dan komisaris di beberapa perusahaan. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Indonesia Paradise Property Tbk. Nah, untuk Ibu Surina eh, adalah lulusan Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Memiliki pengalaman sebagai konsultan pada divisi Corporate Finance PT Morse Roland Indonesia, Loan Officer PT Wori Indonesia, Senior Consultant Divisi Corporate Finance PT Grand Thornton Hendra Winata, Executive Advisor to CEO and Corporate Secretaries di Omni Hospital Group. Nah, ini Ibu Surina saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Indonesia Paradise Property. Beliau juga menjabat rangkap di berbagai perusahaan sebagai Direktur juga. Nah, ini untuk waktu dan materi kami persilakan kepada pihak INPP. Silakan dimulai. Ya, baik. Saya bantu presentasi ya. Oh, mungkin sebelumnya, maaf dulu, silakan Bapak Antoni Prabowo Susilo menyapa para Nah, iya, peserta hari ini, Pak. mungkin, iya benar. Tadi makanya saya pengen. Iya, Oke, pertama terima kasih banyak ya atas kesempatannya kawan-kawan dari IAI ya. Saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih atas kesempatan untuk sedikit memperkenalkan what I often personally joke as the best property company you've never heard of gitu ya. Mengingat apa namanya mungkin berbeda dengan property developer lain yang mungkin banyak dari kawan-kawan sudah kenal.
Namun kita ini sebenarnya dikenal dari produk dan aset, namun belum dikenal sebagai developer. Mengingat kami belum jualan rumah atau ruko nih. Biasanya kalau udah jualan rumah, udah jualan ruko atau apartemen yang banyak tuh langsung dikenal gitu ya. Jadi ini menurut saya ini satu perkenalan yang baik dan saya sangat ingin mendengar dan juga menerima masukan dan bertukar pikiran dengan kawan-kawan dari IAI. Jadi saya sangat senang atas kesempatan di hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Antoni. Salam Iya, kenal dari kita ya. iya. Salam Iya. kenal Bu Vimala. Bu Surina, silakan Bu Surina. Ya, terima kasih Bu Vimala dan Pak Andre. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita juga bisa berkenalan. Mungkin selama ini orang taunya brand-brandnya kita, tapi sebenarnya kurang tahu sebenarnya Paradise Group itu siapa dan apa namanya produk-produk kita apa aja. Jadi hopefully hari ini begitu sebenarnya teman-teman semua pastinya sudah kenal dengan produk-produk kita, hanya belum kenal Paradise-nya. Jadi hopefully setelah hari ini semua lebih kenal INP dan kita juga berharap nanti teman-teman juga bantu memperkenalkan kita ke yang lainnya gitu. Itu sih dari saya. Silakan Bu Vimala. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Surina. Salam kenal lagi ya. Ya, untuk materi selanjutnya dipersilakan Pak Ferdi. Baik, Bu. Ya, jadi selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang telah diberikan. Jadi kami dari Indonesian Paradise Property Tbk dan biasa kita disebut INPP, kita akan memperkenalkan portfolio kita yang beragam dan juga strategi bisnis yang unik serta komitmen kita untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi INPP adalah perusahaan properti yang berfokus pada pengembangan aset-aset di kota-kota besar di Indonesia. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan beberapa properti ikonik kita seperti Beachwalk Shopping Center di Bali, Plaza Indonesia di Jakarta, serta 31 Sudirman Suites dan Hyatt Place yang baru kita buka di Kota Makassar. Ini merupakan proyek residensial dan juga perhotelan kita. Namun apa yang membuat Indonesia Paradise Property ini begitu istimewa? Jadi kita ini adalah perusahaan di Bursa Efek dengan porsi pendapatan recurring terbesar mencapai 88%. Jadi dengan besarnya porsi recurring ini membuat bisnis kita ini lebih resilient dan juga lebih stabil. Lalu pendapatan kita ini berasal dari berbagai sektor dengan 46% dari komersial, 43% dari perhotelan, dan 11% dari property sales. Per kuartal 1 2024, angka weighted occupancy rate kita sebesar 94%. Kemudian perbedaan utama kita ini terletak pada minimnya exposure kepada anchor tenant yang besar. Kami memilih untuk menggunakan tenan-tenan yang berukuran medium untuk menciptakan traffic yang lebih baik, serta memberikan lebih banyak merek kepada pengunjung kami. Kemudian jika Bapak Ibu perhatikan dalam konsep mall kita, mall kami ini didesain dengan ukuran medium dengan segmentasi menengah ke atas. Jadi dengan ukuran yang pas ini akan memberikan pengalaman belanja yang lebih istimewa kepada pelanggan dan juga efisiensi yang lebih baik. Nah, jadi Paradise Indonesia kita terbagi dalam 3 segmen utama. Ada komersial, perhotelan, dan property sales. Untuk segmen komersial, kami mengelola 6 properti yang mencakup lebih dari 1.000 toko retail dengan total net leasable area seluas 240.000 square meter. Jadi kami membawahi kantor dan juga beberapa mall ikonik seperti Plaza Indonesia, The Plaza, FX Sudirman, Beachwalk Shopping Center, Park 23, dan 23 Pascal di Bandung. Lalu untuk segmen perhotelan, kami menghadirkan 8 merek hotel kelas internasional dengan 14 properti hotel dan juga total kumulatif 2.400 kunci kamar. Kami juga membawahi hotel-hotel terkenal mulai dari bintang 2 sampai 5
seperti Grand Hyatt, Hyatt Place Makassar, uh, Sheraton Kota Bali, Alef Hotel, Maison Aurelia, ada Yellow Hotel, Haris Hotel, hingga Pop Hotel. Lalu untuk ke segmen properti, sejak tahun 2019 kami telah menciptakan 6 residence mewah dengan total 2.200 unit kamar. Ya, seperti FX Sudirman Residence, One Residence di Batam, 31 Sudirman Suites di Makassar, Biswalk Residence di Bali, dan yang terbaru adalah Antasari Place di Jakarta, di mana ini properti yang menggambarkan standar hidup yang ikonik dan juga nyaman. Lalu yang lebih menarik lagi, kita ada beberapa proyek mendatang di Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Balikpapan. Jadi dalam perjalanan kami, INPP ini terbagi dalam 3 fase. Fase pertama di tahun 2002 hingga tahun 2011, kami mulai dari Hotel Haris di Bali, lalu kita berkembang, dan dalam fase ini 100% dari revenue kita ini berasal dari perhotelan. Lalu kita memasuki ke fase kedua, yaitu dari tahun 2012 hingga 2017. Ini adalah fase di mana kita mulai masuk ke segmen komersial dengan membuka Biswalk di Bali, Park 23 di Bali, dan juga 23 Pascal di Bandung. Kemudian pada fase ketiga, mulai dari tahun 2019 hingga sekarang, kami berkembang lebih luas lagi, memasuki segmen property sales dengan proyek pertama kami di Batam, yaitu One Residence pada tahun 2019, dan sekarang sudah terjual 99%. Lalu di tahun 2021 kita ada lakukan topping off 31 Sudirman Suites di Makassar. Lalu di tahun 2022 kita lakukan handover 31 Sudirman Suites dan kita melanjutkan konstruksi Antasari Place. Dan di mana kita lakukan topping off di tahun 2023 dan akan kita deliver di targetnya di akhir 2024. Kemudian di Februari tahun ini kemarin, kami baru melakukan pembukaan Hyatt Place pertama di Indonesia yang terletak di Makassar. Dan ini terintegrasi dengan apartemen 31 Sudirman Suites. Lalu berikut ini adalah struktur kepemilikan kami. Jadi sekitar 37% dari INPP dimiliki oleh PT Graha Tama Kreasi Baru, lalu 28,15% dimiliki oleh Tree of Blessing. Lalu kemudian 18% dimiliki oleh Elysium Investment Partner. Lalu ada private equity juga dengan kustodian CGC IMB Sekuritas memegang 8,43%. Kemudian publik sebesar 8,42% per April 2024. Lalu di sebelah kanan ini adalah alasan mengapa INPP ini terus berkembang selama hampir 30 tahun. Ini tidak terlepas dari jajaran Dewan Komisaris yang menguasai perusahaan serta jajaran direksi yang sangat berpengalaman, dan yang hadir pada hari ini ada Pak Antoni dan juga Bu Surina. Kemudian di gambar wilayah Indonesia ini terlihat keunikan dari INPP, yaitu kami tidak hanya memusatkan pengembangan di satu kota saja. Kami berkembang di kota-kota besar di Indonesia, ada Jakarta, Batam, Bandung, Jogja, Makassar, Bali, dan kedepannya proyek kami akan hadir di Semarang, Balikpapan, dan juga Makassar. Jadi ini sesuai dengan moto kami, yaitu We Develop and Create Iconic Lifestyle Destinations in Indonesia's Greatest City. Lalu kita masuk ke pembahasan mengenai segmen komersial kita. Kami memiliki 3 mall yang kami konsul langsung ke INPP. Ada Biswalk Shopping Center yang kami buka di tahun 2012. Ada 23 Pascal yang kita buka di tahun 2017. Dan ada Park 23 yang kita buka di tahun 2015. Lalu kalau kita lihat di sini, seluruh mall kita berukuran medium size mall. Yang paling luas berukuran dengan leasable area kurang lebih 40.000 meter persegi. Kami juga memiliki berbagai tenan ternama yang ada di mall-mall kami seperti Zara, Starbucks, Burger King, H&M, Subway, Uniqlo, COS, dan juga masih banyak lainnya. Lalu ini adalah segmen perhotelan kami. Kami memiliki 11 hotel yang dikonsul ke INPP, mulai dari Hotel Bintang 2 hingga 5, serta kita ada butik hotel seperti Maison Aurelia di Bali. Ini konsepnya sangat menarik karena mereka memakai nuansa Eropa. Lalu kita ada Biswalk Residence yang merupakan kerjasama kita dengan pemilik unit Biswalk Residence itu sendiri. Kemudian di Februari ini kami
baru membuka Hyatt Place pertama di Indonesia, tepatnya di tengah kota Makassar. Jadi kami melihat bahwa kota Makassar ini merupakan kota yang akan bertumbuh pesat ke depannya. Lalu dari sisi occupancy rate, sebagian besar angka-angka ini yang di dalam grafik yang Bapak Ibu lihat, ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu memasuki ke property sales kami yang kami mulai di tahun 2019 dengan proyek pertama kita ada One Residence. Kemudian kita masuk ke Beachwalk Residence, ada 31 Sudirman Suites yang kita handover di tahun 2023. Lalu kita ada Antasari Place yang sudah kita topping off di 31 Mei 2023, lalu akan kita handover di akhir 2024. Kemudian kami memiliki investasi sekitar 35% dari kepemilikan dana investasi real estate yang terbungkus dalam sebuah paket dan juga terdiri dari Plaza Indonesia, FX Sudirman, dan juga The Plaza Office Tower. Lalu ada perhotelan seperti Grand Hyatt di Jakarta dan juga Keraton at the Plaza. Kemudian di pie chart ini adalah revenue breakdown kami yang terbesar berasal dari komersial sebesar 46%, lalu hospitality 43%, dan property sales sebesar 11%. Kemudian di grafik sebelah kanan ini adalah perbandingan INPP dengan peers kita yang lain, ada Pakuwon, Sumarekon, Ciputra, Alam Sutera, dan juga BSD. Jadi secara recurring portion, INPP ini menempati urutan 1 dalam porsi terbesar, yaitu 88%. Lalu dalam hal debt to equity ratio, INPP memiliki rasio yang cukup kecil sebesar 0,31 kali. Lalu kalau kita lihat di peers kita secara market cap, INPP masih berada di 11 triliun rupiah, sedangkan perusahaan-perusahaan seperti BSD, Pakuwon, Ciputra, mereka sudah berada mendekati 20 triliun. Jadi market cap kami masih cukup kecil dan ini menandakan bahwa kita masih memiliki room to grow yang luas. Lalu berikut ini adalah financial performance kami, mulai dari grafik revenue dulu. Per 2023, revenue kami telah mencapai record breaking revenue dalam sejarah perusahaan kami, yaitu sebesar 1,1 triliun. Kemudian per kuartal pertama tahun ini, revenue kami sebesar 263 miliar, dan angka ini stabil secara year on year. Lalu kalau kita lihat di revenue segmen, hospitality kita naik cukup oke, sekitar 16%. Kemudian komersial kita naik sekitar 4,5%. Jadi secara pengelompokan recurring income kita meningkat 11% secara year on year. Lalu kalau kita lihat di EBITDA kami memang sedikit menurun di kuartal tahun ini di angka 82 miliar, namun margin kami tetap terjaga di atas 30%. Lalu kalau kita lihat di bagian net profit, di tahun 2019 net profit kami melonjak drastis. Ini karena kami menjual sebagian aset dari aset diri kami. Kemudian setelah kita membukukan net loss di tahun 2020 hingga 2021, kami sudah mulai profit lagi sejak tahun 2022 dan hingga saat ini. Dan per kuartal pertama tahun 2024 kami sudah membukukan profit sebesar 134 miliar rupiah. Lalu berikut ini adalah paparan dari balance sheet kami. Jika kita lihat total aset kami meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 9, triliun per hari ini. Kemudian kalau kita lihat cash and equivalent, angkanya berada di angka 457 miliar, meningkat dari tahun 2023. Lalu yang menarik adalah bank loan kami, di mana sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 kami memiliki sedikit exposure terhadap USD debt. Dan untungnya ketika USD akhir-akhir ini meningkat pesat, kita sejak tahun 2023 hingga sekarang telah bebas dari hutang dalam bentuk USD. Lalu seiring dengan pertumbuhan aset kami, total equity kami meningkat menjadi 6 triliun per hari ini. Lalu berikut ini adalah angka-angka dari CAPEX kami. Pada tahun 2024, kami menganggarkan nilai CAPEX mendekati 1 triliun rupiah. Ini adalah angka tertinggi yang pernah kami miliki. Dan yang menarik adalah kami harap angka ini akan terus membesar ke depannya. Alasannya adalah kami ingin fokus
pada proyek-proyek yang memiliki nilai yang lebih besar, bukan sekedar nilai proyek-proyek yang kecil. Kemudian seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, tentu saja ini akan berdampak pada laporan P&L kita, terutama jika kita mengikuti aturan PSAK akuntansi yang mengatur bagaimana kita mencatatkan laba ketika suatu proyek ini sudah di handover. Lalu terkait proyek terbaru, kita telah memulai pembangunan dari Mall 23 Semarang. Ini adalah sebuah mall dengan desain yang unik dan juga konsep green building yang ramah lingkungan. Kemudian ini adalah proyek baru yang baru kami launching di Februari 2024, yaitu Hyatt Place di Makassar. Dan ini adalah brand pertama yang hadir di Indonesia. Lalu untuk strategi pertumbuhan dan rencana berkelanjutan jangka panjang kita, kami memiliki 3 proyek pengembangan yang ada dalam kotak yang sedikit lebih gelap. Pertama, kita ada apartemen Antasari Place yang akan kita handover tahun ini. Lalu kita ada Mall 23 Pascal Extension di Bandung yang rencananya akan selesai di tahun depan. Lalu kita juga membangun Mall 23 Semarang. Ini adalah mall collab kita dengan Binus. Dan kita jadwalkan untuk selesai di tahun depan juga. Lalu untuk upcoming project, ini adalah proyek-proyek kita di luar Pulau Jawa. Kita memiliki beberapa proyek seperti rumah tapak dan juga properti komersial di Balikpapan dan juga proyek pusat perbelanjaan di Makassar. Lalu berikut ini adalah aspek ESG kami. Jadi kami yakin bahwa ini akan menjadi prioritas kami ke depannya. Dan kami tidak hanya berpikir untuk kinerja saat ini saja, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masa depan kita. Jadi di beberapa properti kami, INPP telah menerapkan konsep green building, serta kami juga mengelola limbah, emisi, dan juga penggunaan energi secara efisien. Sehingga ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga sosial di sekitar kami. Jadi sebagai penutup, memang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan properti di Indonesia, ini kebanyakan memiliki dan lahir dari land banker. Namun hal ini yang membuat Parades Indonesia menarik, karena kami lahir bukan berasal dari land banker, namun kami tetap bisa bertumbuh selama lebih dari 20 tahun. Jadi kami yakin pertumbuhan kami tidak hanya sampai sini saja, namun kami juga akan terus berupaya untuk mencapai milestone kami ke depannya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ferdi untuk pemaparannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ya Pak. Bapak, Silakan Bu. Oke, Ya. silakan mungkin dari Andre dulu, Andre. Oke, ya mungkin thank you CVV. Pak Antoni ya izin nanya ya, mungkin ke Bu Surina juga ya. Izin bertanya beberapa hal nih, mungkin jadi yang pertama tuh masa yang dire itu ya, dire itu Hmm, bisa dijelaskan ya kira-kira seperti apa nih Pak? Akan saya lihat kan di kuartal 1 ini juga itu ya paling dominan tuh laba tuh dari sana ya, salah satunya ya. betul. Mungkin bisa dielaborasi mungkin Pak. Oke. Jadi dire itu kan kepemilikan apa yang terjadi di tahun 2019 adalah kita mengkonversi kepemilikan Indonesian Paradise ini dalam Plaza Indonesia dari tadinya direct shares menjadi unit dire di tahun 2019 itu bersamaan dengan IPO yang dilakukan oleh Plaza Indonesia Realty dengan masuknya partner Jepang namanya Hankyu Hanshin. Jadi kita mengkonvert direct shares to PT Plin Tbk saat itu menjadi dire shares ya. Nah, jadi tahun demi tahun ini memang cara pembukuannya dire ini dampaknya adalah bukan hanya dari dividen namun juga mark to market secara aset. Jadi KJPP per tahun itu berdampak kepada pembukuannya INPP. Nah, puji Tuhan setelah dari pandemi, recovery dari bisnis unit Plaza Indonesia itu cukup luar biasa, terutama di Grand Hyatt Hotel yang sebagaimana mungkin saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sadar menyelesaikan program renovasi terbesar di sejarah dia 30 tahun hotel itu. Jadi Plaza Indonesia itu spend 500 billion rupiah to renovate the Grand Hyatt Hotel. 350 billion. Nah, dari situlah performa dari Grand Hyatt itu meningkat jauh lebih tinggi dibanding pre-pandemi ya. Nah, dari situlah mengapa nilai aset dari Plaza Indonesia itu mendapatkan valuasi yang meningkat
setelah di markdown sebelum di masa pandemi itu, dan itulah yang berdampak positif pada bukunya INPP secara P&L. Oke, berarti bukannya terima cash langsung ya Pak, itu berupa dari Betul, Pak. peningkatan dari Betul. nilai valuasi lah kita sebutnya ya Pak ya. Betul, betul, Ya. betul. Oke. Memang ini menjadi suatu perspektif yang unik, Pak ya. Mengingat kalau kita lihat ya, di pemain properti besar di Indonesia itu kan sebagian besar seperti banyak yang lain ya, itu mereka biasanya jarang yang punya minority shares in a very large company itself ya, Pak ya. Maka dari itu kalau kita lihat P&L kita sebenarnya itu semua P&L itu kan tidak termasuk performa dari Plaza Indonesia sendiri ya. Namun kalau kita lihat nih, bisa kita lihat misalnya market kapitalisasinya Plaza Indonesia aja misalnya mencapai 11 apa berapapun triliun itu ya. Kita kan memiliki 35% dari itu. Jadi kalau saya kasarnya dari Plaza Indonesia shareholding aja kita aja sebenarnya sudah memiliki 3-4 triliun market cap yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin pada EBITDA atau bagaimana gitu ya di bukunya kita gitu. Karena itu adalah non-operational gitu ya. Iya. Jadi ini memang salah satu hal yang unik karena kepemilikan kita di Plaza Indonesia itu cukup besar. Oke. Nah, kalau prosesnya dalam ibaratnya kita sebut tuh itu kan masih kita ngomong itu dalam bentuk portfolio ya Pak. Kita bicaranya ya Pak Hmm. ya. Nilai asetnya dalam bentuk valuasi ya Pak ya. Nah, kalau Hmm. itu bisa direalisasi dalam bentuk cash flow Pak. Bisa nggak ya Pak? Atau kira-kira kan itu kan saya lihat kan dalam bentuk dividen ceritanya ya Pak ya. Ya, betul Nah, Pak. mekanismenya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa Oke. dijelaskan ini Pak Antoni. Oke. Silakan mungkin Bu Surina bisa bantu jelaskan. Tapi spiritnya pertanyaan adalah seberapa liquid juga aset tadi kalau saya nangkapnya seberapa liquid juga apakah kita bisa menjual anytime menjadi aset dan cash dan lain-lain. Sebenarnya bisa-bisa saja Pak. Namun cinta kita terhadap aset ini begitu besar sampai memang kita belum ada intention untuk menjual ya. Mengingat memang lahirnya Paradise ini juga sebenarnya tidak luput dari Plaza Indonesia punya kontribusi ya. Jadi memang kita belum ada rencana untuk menjual. Dan dampak kepada bukunya silakan Bu Surina bisa bantu jelaskan dividen dan lain-lainnya. Terima Ya, kasih. jadi dire ini kan di buku kita sebenarnya kita catat sebagai investasi pada instrumen ya. Jadi makanya secara balance sheet itu sebagai investasi, tapi secara P&L-nya karena setiap tahun kita revalue karena sifatnya ini dire, itu kita catat kalau keuntungannya kita taruh di bagian laba investasi saham lah, digabung dengan investasi saham dengan terhadap subsidiary yang lain. Karena pada dasarnya kepemilikan diri ini dari beberapa shareholder yang memiliki itu tidak ada yang majority. Jadi semuanya memiliki hanya 30-an%, termasuk BSD juga memiliki 30-an%, tapi masing-masing jadi nggak ada konsol di buku. Hanya dicatat sebagai laba dari entitas asosiasi. Kalau dia naik, kalau turun ya kita catat sebagai rugi. Itu sih Pak. Kalau masalah dicairkan, sebenarnya kalau dijual di market namanya ini dire kan sebenarnya unit dire bisa dibelikan karena ini sebenarnya listed di bursa. Tapi apakah mau menjual apa enggak? Nah itu yang tadi dijawab sama Pak Antoni. Jadi nanti ke market value lagi ya kalau kita bicara ya Yes, untuk nilainya ya. yes Oke, benar. Ya, Oke, baik, baik. Jelas. Mungkin saya izin bertanya lagi nih, mungkin ke hal yang lain ya kita bicaranya. Udah cukup jelas untuk yang dire. Nah, kan kalau saya perhatikan juga untuk tahun ini tuh secara contoh hotel deh kita bicarakan baik ya secara ininya ya Pak, performanya cukup baik gitu ya Pak. Tapi sayangnya kan justru untuk labanya performanya turun ya Pak, bahkan rugi ya kalau kita ngomonginnya untuk di kuartal 1 ini ya Pak. Mungkin bisa dielaborasi Pak, mungkin nih ke depannya seperti apa nih Pak, kira-kira. Eh, mungkin saya bantu jawab ya. Kalau sebenarnya secara P&L kalau di luar itu sebenarnya gini, ini lebih kalau secara hospitality dan komersial sebenarnya compare to tahun lalu sama Q1 itu adalah lebih tinggi. Tapi ini adalah impact ke property sales. Tadi yang seperti kan kita punya 3 segmen, 1 hospitality, 2 komersial, 3 property sales. Nah, kebetulan memang di tahun 2024 ini kita belum masih sedikit kita membukukan revenue karena untuk serah terima sisa-sisa unit yang di Makassar. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Pak Antoni kan kita pembukuannya agak canggih ya. Kita jualan 2-3 tahun lalu, tapi setelah jadi serah terima dan lunas baru saya boleh bukukan sebagai revenue.
Nah, di tahun 2023 Q1 kemarin, kita kebetulan baru serah terima apartemen 31 Sudirman Suites yang di Makassar, di mana kebetulan kita serah terima mulai Q4 2022, masih berlanjut sampai Q1 2023 sampai hari ini. Jadi sebenarnya kenapa compare ke tahun lalu dan compare yang sekarang, karena sebenarnya stok saya juga sudah tinggal sedikit, karena sebenarnya kita sudah terjual 85%, tinggal tersisa yang memang kebetulan di tahun Q1 2024 ini serah terimanya tidak banyak. Jadi makanya itu yang membuat turun. Tapi ini kita compare ke last year. Tapi if we compare to actually kita kan membuat budget juga, itu sebenarnya kita masih above budget. Dan memang kita targetkan di tahun ini pun kita akan mencatatkan penjualan atau revenue property sales di akhir tahun, karena kebetulan salah satu proyek kita yaitu Antasari Place nanti di akhir tahun kita rencana ada serah terima. Nah, itu nanti akan ada big chunk pencatatan revenue, karena pas saat kita serah terima dan lunas itu kita bisa membukukan di Desember. Nah, ini yang dilema pencatatannya property sales nih yang agak membuat apa namanya pencatatan revenue tuh bisa naik turun. Makanya sebenarnya itulah kenapa Paradise juga sudah mulai kita memulai project itu, setiap tahun kita ada project yang berjalan, jadi kita usahakan setiap tahun kita tetap ada terima Lebih apa stable ya namanya, ke depannya ya. yes, kita Ya, bisa stable lah secara revenue-nya, ya, karena pada dasarnya saat ini kita recurring kita itu masih mungkin secara Q1 itu sampai 88% itu recurring gitu. Kita kepengennya ke depannya juga property sales itu mensupport di mana nanti recurring-nya sedikit persentasenya menurun tapi secara value tetap naik, tapi ada property sales yang membantu untuk menambahkan porsi revenue-nya itu sih Pak. Baik. Nah, mungkin kalau dari segi penjualan untuk apa namanya tuh ininya sih propertinya seperti demikian ya Bu ya. Nah, kalau kita Yes, berkaca ke recurring-nya kan yang hampir 80% itu kan ada bagian komersil dan bagian perhotelan ya. Kalau saya ya, lihat kan yang ya, komersil ini kan luar biasa ya, benar-benar baik lah kita sebutnya ya Pak. Tapi hotel ini ya, ini yang bagian recurring hotel ini tuh tahun ini kan memang secara revenue itu kan meningkat ya. Tapi kan secara laba itu kan malah jadi minus ya kalau kita sebutnya ya. Nah, itu kira-kira ke depannya seperti apa ya? Kayak apa gambarnya, apakah memang ada hutang yang mungkin ditambah ini untuk menambah hotel baru atau seperti apa nih Pak kira-kira? Mungkin bisa dibantu ya Pak. oke. Jadi saya simpel aja Pak. Jadi di tahun ini kuartal 1 itu memang ada satu hotel Hyatt Place kami yang baru kami launch. Jadi hotel itu Oh, biasa oke. membutuhkan waktu kira-kira 6 bulan ya untuk stabilize. Namun di bulan April ini memang hotelnya sudah langsung profitable. Jadi itu cukup unik untuk hotel profitable on month 2. Yang Makassar itu ya Namun Pak ya? memang yang di High Place Makassar benar. Namun memang secara globalnya karena dibanding tahun lalu semua hotelnya 100% sudah hotel yang running selama 1-2 tahun vintage. Di kuartal tahun ini sebenarnya Hotel High Place baru beroperasional di 17 Februari di tahun ini. Jadi itu ada satu hotel yang memang masih dalam ramp up period, Pak. Dan disitulah Hmm. mungkin yang kelihatan secara margin sebenarnya bisa menarik secara garis besarnya. Namun Hmm. memang secara, kalau saya boleh jujur bicara, saya sangat bersyukur sebenarnya kalau kita melihat ya, saya sebagai pengusaha. Kuartal 1 di tahun ini memang unik dalam beberapa hal. Saya bahkan mengatakan kuartal 1 untuk 3, 4, 5, 6 tahun ke depan ini mungkin akan mendapat pressure yang sedikit lebih tinggi dibanding 5, 8 tahun sebelumnya, mengingat kalau kita bilang kita kan ini ada resort hotel ya, jadi kita kan banyak yang city hotel, jadi city hotel itu kalau lagi Imlek sama lagi Lebaran itu Pak, memang ada apa low seasonnya. Dan Imlek Hmm. dan Lebaran ini yang tadinya Lebaran itu dibagi menjadi kuartal 2 mulai pelan-pelan masuk ke kuartal 1. Oh, Dan setiap oke. tahun ke depan akan semakin apa namanya semakin ke belakang, semakin maju Mundur ya. ke depan, dan maka itu kuartal 1 uniquely untuk tahun 2024 dibanding 2023 itu memang akan karena dampak daripada masuknya Lebaran itu kepada kuartal 1 low seasonnya itu satu. Kedua, tadi kan saya bilang high pace yang baru kita masuk satu, kedua adalah Imlek dan Lebaran yang mulai masuk malah bukan buku kuartal 2 tapi ke kuartal 1, ketiga adalah dampak dari election Pak. Tapi saya dalam hal ini saya mengambil dari posisi positif, mengingat segala dampak Lebaran dan juga election pemilu yang berjalan dengan baik sekali dari perspektif pemilu, dari perspektif pengusaha, kita bisa match performa kita di tahun lalu. Menurut saya itu udah positif Pak.
Artinya momentum dari sini hanya bisa positif, lebih positif lagi ya. Jadi saya justru bersyukur bahwa performa momentum ekonomi, pergerakan ekonomi Indonesia ini di kuartal 1 ini tidak seperti yang dibayangkan lumpuh atau bagaimana, mengingat beberapa faktor-faktor politik. Jadi ini menurut saya menjadi angin segar bagi pemain bisnis, pengusaha seperti kami ya. Karena itu artinya second half, first half di tahun ini itu Bisa berjalan lebih cukup baik baik ya. gitu ya. Oke. Iya, Pak, betul. Ya, harusnya tadinya kuartal 1 tuh harusnya mitigasi terburuk ya Pak ya. Jadi malah malah Iya, di atas ekspektasi ya kalau kita nggak sebutnya betul, ya Pak ya. betul, betul, betul demikian. Nah, berarti kita ngomongin untuk ke depan untuk jam untuk pendapatan ini dari yang Hyatt Place ini ya Pak ya. Harapannya ke depan Betul, ya karena yang lain udah cukup betul. stable ya. Saya perhatikan ya Pak Iya, ya kalau betul, kita. betul, betul. Oke. Nah, Pak, bisa diceritakan nggak nih, Pak? Kira-kira kan kalau dari CAPEX ini kan ke depannya saya lihat udah mulai 50-50 nih dengan apartemen nih, Pak. Strategi ke depan Iya, tuh seperti gimana nih, Pak? Bisa kasih gambaran nggak nih, Pak? Kira-kira apakah oke. recurring ini akan berkurang atau seperti gimana mungkin? Iya, oke. Ini memang kebetulan karena vintage vintage dari proyeknya itu kan memang kadang-kadang yang lagi dibangun yang apartemennya, lalu ada yang mallnya dan lain-lain ya. Namun secara long term, arahan dari Paradise memang kita selalu membidik untuk property sales itu secara rata-rata 25-35% dari total omset, Pak. Nah, Oke. kalau kita lihat di sini apa namanya sekarang kebetulan proyek yang lagi on hand ini adalah proyek Antasari Place yang akan di handover mulai tahun 1 adalah di Desember tahun ini. Nah, disitulah makanya kelihatannya sepertinya di tahun ini apartemennya lagi cukup besar, Pak. Namun kalau kita average, kita lihat weighted average secara 5 tahun, ekspektasi kami sebenarnya kira-kira capex itu masih kira-kira dan omset komposisi itu kira-kira 30% itu dari property sales, Pak. Jadi itu memang target kita kira-kira seperti itu dalam kita membidik pipeline project kami dan juga menyusun komposisi omset kami gitu ya. Oke. Berarti memang Dan tetap fokus utamanya ke yang recurring ya, Pak ya, Pak Antoni betul, ya. betul, Mungkin ya. betul, betul Oke. demikian. Dan ini memang kalau saya boleh sedikit develop tadi poin dari Bu Surina yang memang ini cukup unik untuk perspektif Paradise ya. Satu adalah kami ini ada cukup investasi dalam Plaza Indonesia-nya tidak kecil ya dalam portofolio kami. Sebenarnya itu kan tidak sepenuhnya muncul dalam EBITDA, dalam level EBITDA, namun sebagai balance sheet sebenarnya itu suatu hal yang cukup signifikan, satu. Kedua, salah satu keunikan kami itu karena kami adalah developer yang cukup fokus pada urban high rise mixed use development yang memang siklus asetnya itu cukup lama, 3 tahun. Artinya segala expenses, segala capex, segala marketing expenses yang saya keluarkan untuk persiapan pembangunan hotel, pembangunan mall, ataupun dalam proses pembangunan hotel, mall, dan maupun apartemen, expense-nya saya incur along the year. Namun Hmm. omsetnya itu cukup chunky saat nanti saya sudah menghandover atau saya sudah memulai hotelnya. Jadi poin yang tadi Oh, diraise oleh Bu Surina adalah unik. Salah satu tadi kenapa kelihatannya kita punya P&L kami drop di tahun ini, karena kami lagi gencar di Antasari. oke. Expense marketing itu berjalan as is, namun omsetnya hanya bisa saya bukukan saat handover. Seperti Hmm. kita ketahui dengan rekam jejak apa ya, mungkin apa namanya eh, eh, interpretasi PSAK itu semakin lama semakin konservatif ya, bisa saya katakan, terhadap pembukuan apartemen yang dulunya mungkin 5, 6, 7 tahun lalu itu upon sales, lalu upon sales and construction, lalu sekarang upon handover. Itu kan sebenarnya guna untuk menjaga adanya potensial spekulasi apakah atau apa yang mungkin membangun namun tidak menjual namun tidak membangun dan lain-lain. Dan itu memang cukup berdampak kepada Paradise. Maka ini memang investor yang jeli dapat melihat sebenarnya pipeline project apa-apa saja yang sudah kami bangun. Dan saya bisa jujur katakan bahwa apapun yang Bapak Ibu lihat di performa kami di tahun 2023, itu sebenarnya adalah hasil kerja keras kami dari tahun 2021 dan 2022. Karena pembangunan itu sudah harus terjadi sekarang untuk saya bisa bukukan 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau melihat apa performa saya di tahun 2024, lihatlah apa yang sudah saya bangun di tahun 2022 dan 2023. Nah, dari situ, dan apa yang saya bangun di tahun 2023 dan 2024, itulah akan muncul di tahun 2005 2006. Maka besar harapan kami, kalau kita lihat sebenarnya charting omset development kami, dan kalau kita lihat dari capex pipeline kami dan book value kami, itu padahal sebenarnya bisa saya katakan kalau saya berhenti mengambil new projects, saya tidak, tadi kan saya dikatakan saya ada Antasari, saya ada Semarang, saya ada apa namanya tadi yang Hyatt dan lain-lain. If I stop building new projects and I only build the 3 projects yang ada di tangan saya, sebenarnya omset saya untuk 3-4 tahun ke depan sudah secure untuk record breaking year every year.
Jadi ini Hmm. memang apa namanya? Apakah itu kasarnya apa namanya lebih yang kita kerjakan sekarang berdampak 2 tahun ke belakang. Maka dari itu Pak, saya jujur bicara, saya katakan di sini ini membutuhkan memang suatu perspektif investor yang jeli, mengingat sebenarnya dengan pembukuan PSAK seperti ini, semakin cepat, semakin anomali saya berkembang, bertumbuh sebagai perusahaan, itu saya punya P&L terlihat lebih terpressure marginnya Pak. Mengingat Iya. expenses saya udah keluarkan sekarang. Kalau Hmm. saya nanti berhenti atau bukan berhenti, memperpelan ya rate of growth saya mungkin lebih ke 5% per tahun, apa 6, 7, 8, 10% per tahun, nggak seperti 20 atau 30% sekarang. Disitulah margin saya tiba-tiba akan terlihat naik gitu. Hmm. Mengingat marketing expense saya juga akan lebih proporsional. Cost-cost inter saya juga akan lebih proporsional dan lain-lain ya. Jadi ini memang kami ini suatu binatang properti yang unik Pak. Memang apa tapi menurut saya setiap keunikan itu adalah kesempatan dan Kelebihannya, opportunity kesempatannya. untuk Hmm. masing-masing dari kita melihat apa yang orang lain tidak melihat. Karena Oke. I definitely know what I'm looking at gitu. Oke, mantap ya. Ini. Nah, Pak, kalau kan ini strategi kita ngomong kan masuk ke apartemen ya, Pak ya. Mm-mm. Dengan kondisi saat ini, Pak, kalau kita ngomongin ya ini cukup luar biasa juga ya, Pak. Yang Antasari udah terjual 50% ya, Pak ya, kalau kita Iya, ngomongin ya, Pak. benar, benar, betul. Nah, apakah dengan nanti kan capex yang sekarang tuh berarti ada yang ke depan tuh ada termasuk apartemen lagi atau lebih ke banyak ke landed atau gimana, Pak, kemarin tadi itu ya, Pak? Oke. Jadi untuk capex ke depan kami tetap fokus ke mixed use ya. Jadi kalau saya seperti saya sering katakan, Paradise itu fokus ke 4M. Kita itu we are middle up, mixed use, mid size developer in major cities ya. Jadi kami ini memang fokusnya membangun mixed use development di yang mid size. Mid size itu apa artinya 40.000 sampai 50.000 net leasable area mall Hmm. ya. Jadi kita membangun apartemen dan hotel di atas mid size malls yang memang gayanya lebih lokasinya juga kami harapkan lebih prime dan konteksnya lebih high end gitu ya. Ini cukup unik, Pak, mengingat sebenarnya kami itu memang specialty di mid-size malls. Bayangkan seperti Plaza Indonesia. Plaza Indonesia itu sebenarnya the smallest grade A mall di Jakarta, Pak. Plaza Indonesia itu lebih kecil dari Plaza Senayan, lebih kecil dari Senayan City, lebih kecil dari Pacific Place, dan lebih kecil jauh daripada Kokas, Gandaria, dan Grand Indonesia ya. Mungkin hanya setengahnya size-nya. Beach Walk juga adalah salah satu mall terkecil di Bali. Hmm. Itu lebih kecil dari Mall Bali Galleria, lebih kecil daripada Discovery dan lain-lain ya. Nah, namun disitulah dan Pascal pun kalau bisa kita lihat adalah mall terkecil di kota Bandung dibanding Paris Van Java, dibanding Trans Studio dan lain-lain. Namun disitulah kami pandai mengelola konsep dan yield. Mengapa kami fokus ke mid-size? Karena justru bisa kita katakan mall-mall yang paling future proof itu adalah mall-mall yang least anchor dependent, Pak. Hmm. Ini adalah tren yang banyak ditanyakan ke saya di era-era tahun 2020, 2021, zaman-zaman online apa namanya komersil dan lain-lain. Ditanya di Amerika mall itu banyak yang mati, Pak. Kalau ditanya kenapa banyak offline mall yang mati di Amerika? Karena konsep di Amerika itu mall itu sangat anchor dependent. Mall itu ada satu mall kotak di tengah, lalu dikelilingi oleh konsep-konsep seperti Bed Bath and Beyond, seperti Sears, seperti apa namanya Saks Fifth Avenue dan lain-lain. Namun unfortunately konsep-konsep anchor-anchor inilah yang tumbang di Amerika. Mengapa? Hmm. Karena mereka tergerus oleh online juga dan tergerus oleh konsep-konsep yang lebih experience based gitu. Nah, seperti saya sering bercanda, banyak konsep-konsep anchor yang CompUSA lah dan lain-lain di Amerika yang mati, tapi Bernard Arnault of LVMH is hitting record breaking wealth every month gitu sejak tahun lalu gitu ya. Karena budaya dan selera retail goers, mall goers itu sekarang berubah dari anchor seperti zaman dahulu masuk ke apa namanya department store menjadi yang specialty store gitu Pak. Jadi ini memang kita harus dalam mengkonsepkan suatu di mixed use development itu harus keep up with the times ya. Mengingat Hmm. apa namanya anchor content itu yield-nya sangat rendah dan juga apa namanya cost to build-nya juga tidak murah. The Hmm. challenge is how do we pull traffic with no anchor. Itulah seni-seni dari Wah. masing-masing developer Pak. Jadi lebih ke medium tenan ya atau kita sebut mah yang bukan terlalu terkenal gitu Pak atau gimana ya Pak? Sebenarnya enggak Pak. Kalau Bapak lihat misalnya contohnya Debenhams atau Sogo dulu ya, atau Metro atau apa ya. Hmm. Rata-rata kebutuhan mereka tuh size 5.000 sampai 7.000 meter persegi. Ace Hmm. Hardware dan lain-lain. Misalnya contoh itu Oke. anchor-anchor konten, bioskop dan lain-lain. Namun kalau Zara, Uniqlo, Starbucks,
Bershka, Stradivarius, Jadi dari size-nya ya Pak ya berarti ya. LVMH dan lain-lain. Itu mereka size-nya kira-kira tidak sebesar itu, Pak. Jadi mereka lebih mid size. Konsepnya semuanya lebih middle up malahan, Pak. Oke, Nah, jadi I gitu. see. Jadi apa namanya? Ini memang we are the least anchor dependent retail mall di Indonesia, Pak. Oh, On jadi lebih anchor konten kecilnya. kami ini hanya di bawah 20%. Kami hanya ada bioskop dan mungkin supermarket kecil. You don't see tidak Bapak tidak akan lihat seperti Matahari ataupun Ramayana ataupun Paksen ataupun apapun yang anchor di kami karena memang konsep kami tidak anchor driven gitu ya. Oke, oke mengerti. Berarti ke medium size ya. Kita ngomong specialty store Medium tadi ya Pak size ya lebih sekarang middle ya. up, betul, betul, betul. Oke, menarik nih. Jadi makanya selalu penuh dan rame ya Pak ya. Itu luar Iya, biasa tuh. iya. Karena memang yang unik itu Pak ya, banyak orang tidak menyadari yang kita lihat sebagai developer itu adalah traffic density Pak. Untuk seorang misalnya ke Beach Walk gitu ya. Beach Walk adalah mall yang kira-kira size 35.000 net leasable area. Untuk mereka bisa untuk mall yang jauh lebih besar dari mereka untuk bisa tarik 30.000 net traffic per day itu biasa saja. Namun untuk mall kami yang 35.000 net leasable area bisa tarik 30.000 sehari. Itulah yang sebenarnya yang membuat tenant-tenant kami itu menggeliat dan makmur gitu bisa dikatakan ya. Karena mall-mall yang lebih besar bisa 100.000 tapi tariknya 30.000. Berbeda dengan mall-mall tenant yang 35.000 bisa menarik 30.000 sehari, Pak. Ya, itulah memang yang kita lihat di lapangan ya, Pak ya. Oke, luar biasa nih ya. Memang makanya Maupun di dua tiga Pascal. juga ada unik ya konsepnya rame terus, tidak terlalu besar tapi cukup ini ya. Nah Pak, kalau Ya. boleh tahu nih Pak, kalau dari setiap ngebangun mall itu IRR-nya atau balik modalnya berapa lama ya Pak ya sama ini Pak? Kalau ini, Biasa sih pengalaman kami ya, kami selalu mentarget di bawah 8 tahun, Pak. oh 8 tahun ya, di bawah 8 tahun Ya, ya untuk ya. small ya. Jadi Oh, luar salah biasa. satu keunikan dari Paradise, Pak, we don't land bank. Jadi saya tidak menghabiskan cash atau aset dalam menahan aset, namun saya selalu bermitra dengan prime landowners in big cities di luar Jakarta dimanapun. Seperti kami, kalau kita lihat Plaza Indonesia pun sebenarnya kan dulu kan pemilik lahannya juga kan partner kami ya. Lalu juga di Bali Beach Walk pemilik lahannya adalah keluarga Sahid. Lalu kami bermitra di Pascal apa namanya dengan pemilik lahan di situ. Lalu kami juga bermitra dengan keluarga di Makassar untuk membangun Hyatt Place dan lain-lain. Jadi setiap kali kami mengactivate project atau membeli land bank itu, rencana kami selalu untuk membangun within 1-2 tahun dari kami mengakuisisi satu lahan itu. Jadi we don't buy to hold, but we buy to build gitu. Disitulah kenapa saya punya my capital itu harapan besarnya lebih efisien, mengingat saya tidak perlu meland bank gitu. Jadi we dan pola kami berkembangnya lebih ke kerjasama ya, selalu ke JV kami memegang mayoritas. I come to a landowner, I said give me 51, 55 atau 60% and I will build you a mall. Gitu simpelnya. Jadi saya punya yield, saya tidak menghitung yield tanahnya karena itu semua dalam saham, Pak. Gitu ya. Oh, Jadi itu I keunikan see. kami tidak meland bank gitu ya. Jadi makanya yieldnya bisa besar ya, cepat balik modal juga Betul. ya Pak kalau kita ngomongin ya. Belum lagi konsepnya lebih apa simple, lebih medium size tadi, jadi lebih cepat baliknya ya juga ya Ya, Pak. betul, Oke. betul, Pak. Luar biasa nih ya. Berarti ke depan tuh berarti tetap ya tadi kan katakan fokus-fokus terhadap apa ke hotel atau komersial ini menjadi fokus utama ya Pak. Kita ngomongin ya untuk bicara Iya, ya. benar, Pak. Benar, benar. Terbaru tuh Semarang ya Pak tadi ya Pak. Kalau nggak salah tuh ya. Betul, betul. Oh, Kami oke. sedang membangun satu konsep yang sangat menarik lah, dan I think architecturally it's something that Indonesia belum pernah lihat sebelumnya. Wah, mantap nih. Nanti datang ke Semarang nih harus. Oke. Iya. Oke, ini luar biasa Pak ya. Saya udah dapat banyak insight. Thank you banyak nih ya Pak Antoni dan Bu Surina. Saya berikan ke CV. Silakan sih. Mungkin sih. Oke, terima kasih Andre, terima kasih Pak Antoni, Bu Surina. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di kolom chat ya. Kalau nggak ada, saya izin bertanya ya, Pak Silakan. Antoni dan Bu Surina. Saya mau tanya nih Pak, kalau secara hitung-hitungan kasarnya ya, bisnis hotel sama komersial cuannya gede di mana sih Pak, kalau secara persentase gitu? Bisnis ini lebih Persentase itu dari marginnya atau dari apanya, Bu? dari marginnya Pak. Oke. Marginnya itu lebih besar, kira-kira sama ya. Biasa tapi long story short, retail, Bu. Karena retail itu margin kami biasa kira-kira ditargetkan 50-an%. Kalau hotel itu 30-40%. Oke, berarti kalau mall yang nambah, berarti untungnya lebih tebal daripada nambah hotel ya Pak? Eh,
sebenarnya hotel itu apa namanya? Itu kan sebagai pemanis ya, Bu ya. Oh, Terkadang kalau kami sudah membangun mall dengan reserve KLB dan lain-lainnya yang akan kami bangun itu sebenarnya untuk apa gitu kan ya. Terkadang kan memang sudah di situ sudah satu konsep sekalian karena memang itu harus ada sinergistik ya Bu ya. Hotel itu saya akui Bu bukanlah investasi yang cepat balik modal Bu. Namun kita harus pandai-pandai menggunakan konsep hotel itu sendiri. Contoh saya berikan. Apakah menurut Ibu ada market untuk jualan apartemen 700-an miliar total di Kota Makassar dengan harga rata-rata 5 miliar? Jawabannya sebenarnya tidak ada, Bu, di Kota Makassar. Market seperti itu di harga 28 sampai 30-an juta per meter persegi. Namun dengan cara inovatif dan kreatif kami untuk membangun apartemen itu bersama dengan Hyatt Place, konsep hotel itu mengangkat, Bu. Mengangkat derajat dan martabat daripada konsep apartemen yang kami bangun. Disitulah kami bisa melakukan suatu hal yang cukup luar biasa saya katakan ya apa namanya mengingat begitu banyak skeptisisme dari awal yang diberikan oleh developer lain maupun broker-broker saat itu ya. Namun begitu kami membawa produk itu ke market sangat kaget-kagetnya itu ternyata dapat diserap balik oleh market Makassar. Kami sekarang sudah 85% sold. Harga rata-rata penjualan terakhir sudah di atas 30 juta per meter persegi. Dan semua itu tidak akan possible tanpa kami mengkombokan konsepnya dengan Hyatt Place, Bu. Jadi memang kita harus pandai-pandai bagaimana kita menggunakan development ini untuk kita bisa bersinergi. Bagaimana kita menggunakan retail untuk mendorong hotel, bagaimana kita mendorong hotel untuk membantu apartemen, bagaimana kita drive efisiensi dari pembangunan itu sendiri dengan fasilitas-fasilitas yang kita share. Itulah PR developer masing-masing, Pak. Bu. Oke, jadi kalau dikolektin jualnya bisa lebih tinggi, lebih bagus ya, Pak? Saling ningkatin harga ya? Ya, mungkin seperti yang kita sudah buktikan memang demikian ya, Bu ya. Oke, Pak, saya pertanyaan teknis nih, Pak. Karena kan kita lihat layar tiap hari ya, Pak. Ini kan teknisnya kan sahamnya nggak liquid nih, Pak. Kalau mau beli susah, mau jual juga susah. Nah, ini apa usaha dari rencana dari emiten sendiri supaya ningkatin likuiditasnya nih, Bapak Ibu. Oke, ini saya bantu jawab setengahnya, sisanya setengahnya Ibu Surya tambahkan ya Bu ya. Nah memang rencana kenapa we are doing what we are doing now, saya akui Bu, PR kita adalah PR saya sebenarnya saya katakan sebagai ketua dari manajemen di sini adalah untuk meningkatkan likuiditas daripada saham INPP ini. Memang apa namanya kita sedang ada memang merencanakan untuk terus membawa Paradise ini menjadi truly liquid company Bu. Itu memang rencana kami untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Dan memang maka dari itu performa kami yang memang kebetulan lagi cukup baik dan momentumnya sangat positif. Ini terus kami mulai proaktif ya untuk mulai menjalin hubungan dengan kawan-kawan di market untuk terus menerima feedback dan masukan-masukan gitu ya. Jadi memang harapan besar saya bisa kita bisa menambahkan likuiditas ke market dalam hitungan beberapa bulan ke depan ini, Bu. Silakan Bu Serena jika ada yang mau ditambahkan. Ya, mungkin tadi di slide sebelumnya juga kita udah share ya. Jadi sebenarnya di publik pun saat ini juga sudah naik ya persentase yang ada di publik, di mana sebenarnya ini karena banyak pemegang saham lama yang masih cinta sama perusahaan kami nih. Jadi banyak yang belum mau lepas, tapi so far dengan pembicaraan dan juga makanya hari ini kita juga bertemu. Makanya kita sudah mulai memperkenalkan YNPP supaya teman-teman banyak yang sudah kenal dan sebenarnya share di publiknya sudah mulai naik ya. Jadi sebenarnya hopefully lebih liquid lah seperti Pak Antoni katakan sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Antoni, Bu Surina. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tanya lagi ya Pak Ibu. Ayo. Ada ini nggak Pak, Bu, yang dekat-dekat nih corporate action yang wah ini memberi kejutan gitu Pak. Kadang-kadang atau masih ngelanjutin proyek sebelum-sebelumnya. Okay. Mungkin jawabannya di tengah-tengah antara ada dan tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Ini kalau tunggu tanggal mainnya ini seru nih Pak. Kita memang seperti kalau kita bilang tunggu tanggal mainnya Bu ya, kita ini seperti emiten properti yang agak lain gitu ya. Kalau bisa dikatakan. Jadi memang apa namanya tapi bagus kan.
filmnya. Bagus dan menyenangkan. Penuh kejutan gitu ya, Pak. Iya, penuh kejutan. Tapi Bu, yang saya boleh katakan, saya boleh share di sini, mungkin ini nggak teknis ya Bu ya, namun ini adalah spirit dan budaya kami ya. Tidak disadar Paradise ini sebenarnya sudah, kalau kita lihat dari portofolio pertamanya keluarga kami ya, sudah 40 tahun sebenarnya bergerak di dunia properti ya, dari Plaza Indonesia, dari launch-nya Plaza Indonesia. Dan juga apa namanya, sudah 30 tahun, maaf maksud saya 30 tahun, tapi 40 tahun sejak lahan itu dikerjasamakan sebenarnya. 30 tahun kami sudah berkarya, kita sebenarnya sudah mengumpulkan 25 business units di 8 kota di seluruh Indonesia, yang saya bisa katakan dengan sangat bangga, Paradise ini memiliki 100% completion rate. Jadi kami tidak pernah launch project dan tidak bangun. Apapun yang terjadi, kejadian di lapangan, makro, kondisi makro dan lain-lain, kami tetap komit kepada segala semua janji-janji kami. Pembangunan Beach Walk dan Makassar kami, Bu, kami bangun dari 35 bulan masa-masa marketing sampai handover saya di Makassar itu 28 bulan itu di tengah pandemi, Bu. Jadi kalau misalnya saya mungkin developer lain, begitu pandemi saya stop. Namun saya tidak stop, saya bangun terus. Beach Walk kami juga demikian. Antasari yang kami ambil alih di tengah pandemi. Saya mengakuisisi proyek itu dari PKPU di tahun 2021 ya. Dan kami sudah 2022 Mei sudah pancang, Mei 2023 sudah topping off, dan Desember 2024 saya akan handover. Begitu banyak orang yang tidak percaya ada developer yang begitu memegang kepercayaan dan juga integritas seperti kami. Jujur bicara semua itu sih mereka menjadi suatu rekam jejak yang cukup unik ya. Saya nggak tahu kalau misalnya developer high rise lain ya. Namun saya cukup bangga dengan rekam jejak kami yang satu ini itu karena itu mencerminkan budaya dan komitmen kami. Oke, mantap Pak. Kita kan selama ini kan Plaza Indonesia lebih dikenal ya Pak. Pascal 23 lebih dikenal. Ini Indonesia Paradise-nya baru sekarang, oh ada ini ternyata ya di belakangku Iya. yang Ya, kita makanya punya. saya selalu bilang we are the best property company you've never heard of, Bu. Iya. 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 Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Andre. Silakan, Andre. Enggak sih, nggak ada. Cuman mungkin makin terkenal nantinya Pak ya ke depannya mudah-mudahan ya Pak INPP ya. Paradise ya. Namanya juga udah Paradise keren tuh. Puji Namanya Tuhan. udah keren itu Amin. teman. Puji Oke. Tuhan. Oke, mungkin kalau udah Bapak Ibu nggak ada yang ditanyakan, kalau nggak ada mungkin buat hari ini kita tutup dulu kali ya. Eh, Silakan dari Pak Antoni ada closing statement Pak. Iya. Ya, mungkin saya pertama-tama ingin berterima kasih ya kepada komunitas IAI ya, Pak Andre, Bu Vimala, atas kesempatannya untuk kita sedikit berkenalan. Pertama-tama kita berkenalan dulu ya. Iya. Namun saya di sini sebagai bisa dikatakan manajemen yang cukup baru ya, dalam perjalanan saya 8 tahun di Paradise ini, mengusung perubahan dan perkembangan dan juga apa yang berbeda dari 20 tahun sebelumnya ya, mengingat ini memang menjadi salah satu impian dan juga aspirasi prinsipal kami untuk membawa Paradise ke satu titik yang belum pernah sebelumnya. Saya sebenarnya sangat bahagia dan optimis dan bangga terhadap hasil kerja keras tim yang 8 tahun terakhir ini diterpa pandemi pun kami bisa kembali achieve record breaking performance di tahun 2022 saat itu ya. Bahkan meskipun masih ada Omicron, itu memang mungkin berkat kerjasama dari seluruh program Paradise juga dan juga tim kami yang memang sangat muda, energetik dan sangat kombinasi tim yang senior ya di dalam kami, founder kami masih aktif di dalam. Jadi ini memang besar harapan kami bahwa mungkin banyak orang melihat perusahaan kami ini too good to be true mungkin ya. Namun feel free to come and get to know us, pelajari kami, silakan bertemu anytime. Bu Surina dan saya siap untuk menjelaskan segala program-program kerja kami, bahwa kami ini sebenarnya memang agak lain, namun saya yakin kami tidak akan mengecewakan. Oke, terima kasih banyak Pak Antoni. Bu Surina, silakan Bu Surina.
Mungkin seperti statement awal saya, jadi sekarang udah lebih kenal Paradise. Mungkin tadi awalnya cuma taunya produk-produk kami, jadi mungkin saat berkunjung ke produk kami, oh ini ada punyanya Paradise INPP gitu ya. Dan besar harapan kami memang ke depannya nanti Free Float akan lebih ini ya, jadi juga lebih aktif diperdagangkan dan everybody juga lebih kenal kita dan proyek-proyek kita akan berkembangnya lebih maju lagi berkat dukungan semua orang gitu ya. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bu Surina. Andre mungkin ada yang bisa sampaikan? Nah, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Antoni, Bu Surina Terima ya. kasih. Ya, thank Mudah-mudahan nanti you. kita Oke. bisa follow up ya emiten berikutnya ya mungkin ya Pak Antoni dan Bu Ya, Surina. Thank tentu you. Oke, saja. untuk Oke, ini thank Terima buat kasih hari ini you. Pak, banyak. jangan Terima. ditutup dulu, kita foto bareng dulu ya Pak. Boleh, Ayo, boleh. ayo. Ya. Ya ini kan bukan rekomendasi beli atau jual ya Bapak Ibu, tapi supaya kita kenal nih ada emiten Ya. yang lain sendiri gitu. Hmm. Dan bukan yang asal-asal udah berpengalaman lihat jam terbangnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, analisa sendiri ya. Nah itu cuman kendalanya kalau saya tukang dagang lihat ini nggak liquid, jadi jadi pertimbangan juga gitu. Iya, Saya betul sekali, Bu. ini kita izin saya foto ya. Saya Ya, izin Ya, ayo, ambil ayo. foto ya Pak. ya. Kita ambil 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Pak. Nanti saya kirim Oke. fotonya ke Bu Debi ya. Oke. Thank Ya, you Oke, Pak baik. Antoni, thank you. Bu Terima kasih Surina banyak. ya. Thank you Semuanya. Pak Andre, Bu Oke, Vinola. Salam makasih sukses Thank banyak you terus ya. ya. Bapak Ibu Andre. semuanya. Antoni, Thank Yo, you. Surina, Pak Andre, Izin Iya, Bapak pamit Ibu ya. semua. iya. Selamat Ya, berakhir thank pekan you. semua ya. Selamat Happy berakhir weekend. pekan semua. Sama-sama, Thank Vivi. Pak you. Dion, makasih Pak. Dion, makasih ya. Sama-sama. Oke, Ini Ya, kalau sampai visit jumpa ya. emitennya gampang kita ke Pascal. Bener. boleh tuh langsung tinjau lokasi ya. Iya, itu paling ramai sih di Bandung ya ke Pascal ya. Oke. Iya. Thank Ya. you ya Bapak Pak Ibu Antoni, mungkin Bu kalau Thank ke Bandung Surina. you. kabarin ya, nanti kita ketemu di Iya. Boleh. lokasi ya. Oke, izin pamit Siap. dulu ya. Izin Pak Oke, Ya, saya Dion izin semuanya. pamit ya Terima semuanya Bye-bye. ya. kasih. Oke, dadah. Terima Thank kasih Bye-bye you. semuanya. terima kasih. Terima kasih.